Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan di Indonesia Economic Club dan ketiga narasumber kita tadi juga ikut dalam ajang teknologi industri internasional Hannover Messe 2021. Dan saya tadi seperti janji saya di awal di segmen pertama bahwa akan ada demo yang akan disampaikan oleh silakan langsung saja. Iya, makasih. Nah, demo apa sih sebenarnya, teknologi seperti apa sih yang diciptakan oleh Notflux ini? Iya, sebenarnya kan kalau solusi kita itu membuat visual ya, image ataupun video menjadi bentuk data kan. Oke. Oh ada orang siapa, oh ada mobil lewat berapa, ada orang lewat berapa, oh kerumunan ini berapa banyak, oh ini ketinggian air kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi mentransform dari bentuk visual ke dalam bentuk data. Oke, kita praktekin dulu deh. Siap. Nah di sini aku ngasih contoh mencoba pakai handphone yang ngasih gambar bahwa computation modelnya kita bikin seringan mungkin dan segampang mungkin diintegrasikan sehingga pakai device apapun sebenarnya jadi possible. Dan ini bisa untuk kita dipergunakan connect. oleh siapapun. Iya, seperti itu. Oke. Aku coba misalkan untuk ngedetect kita ya. Jadi wajah saya di situ terlihat lebih cantik atau akan jelek nih? Ada lagging sedikit dari sisi koneksinya. Iya, dan nanti ini akan terlihat wajahnya kemudian teridentifikasi posisi seperti itu. Iya. Usia juga? Kalau yang ini usia nggak, lebih ke arah ke Berarti apa saya namanya? aman, Prof. Iya. Baik, baik, baik. Jadi ini fitur yang bisa memberitahukan fungsinya akan seperti Iya. apa? Jadi ya kita bisa lihat di layar. Jadi Mbak Vita udah ke-detect apa namanya namanya siapa, karena tadi udah kita enroll sebutnya, kita oke. register namanya gitu ya. Ini kan Oke. pasti kliennya juga banyak ya, beragam, dan fungsi Iya. ini sangat dibutuhkan kan begitu. Iya. Boleh cerita sedikit nggak tentang bicara masalah klien gitu? Seperti apa Ya spesifikasinya? bisa, kita paling banyak memang bersama sama untuk aparat penegak hukum ya. Ada yang konteksnya surveillance, ada juga konteksnya pencarian ke data kependudukan, ke Dukcapil gitu ya. Ya. Dan kita lihat sebenarnya ada masing-masing ada keterbatasan ya. Kalau misalkan yang surveillance memang titik-titik CCTV di Indonesia itu masih sedikit sebenarnya. Oke. Belum kayak Singapura atau China yang kita kayak kemana-mana hampir bisa Iya, lihat Ini CCTV. surveillance ini bahasa aslinya dulu agak serem, pengintaian. Pengintaian. Iya. Padahal sekarang tidak ada orang yang lolos dalam pengintaian. Iya, iya. Kurang lebih begitulah. Iya. Iya. Dan yang satu lagi untuk pencarian data kependudukan biasanya untuk cari penjahat. Oke. Yaitu biasanya di kepolisian yang Oke. aparat penegak hukum yang Nanti kita cerita lebih dalam ya. Iya. Dan tadi pemirsa, saya silakan duduk Iya, Medi, terima kasih banyak. Saya dan Prof. Renat Kasali berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Bagaimana pemerintah mendorong para startup ini untuk terus berkembang. Tapi sebelumnya kita tengok dulu tentang ajang teknologi industri Hannover Messe. Pemerintah berupaya memanfaatkan peluang ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi digital dan industri 4.0 melalui partner country Hannover Messe 2021. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel membuka acara pameran secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan industri 4.0 Indonesia adalah yang tercepat di Asia Tenggara. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Pemerintah optimis penerapan industri 4.0 dapat mewujudkan visi besar untuk menjadikan Indonesia bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Oke, kita bicara sudah 1 tahun pandemik COVID-19 berlangsung, dampaknya juga sangat luar biasa bagi industri manufaktur nasional. Apakah dengan event-event seperti Hannover Messe ini merupakan peluang yang besar untuk Kementerian Perindustrian membuat ekosistem digital startup Indonesia bisa lebih hebat lagi dan bisa lebih mendunia nantinya ke depan? Begini, kita harus melihat kenapa Hannover Messe merupakan sebuah
event yang paling penting dalam kacamata industri, karena Hannover Messe terbukti menjadi sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi ajang pameran teknologi industri manufaktur terbesar di dunia. Ya. Ini bisa menjadi momentum yang penting ya untuk Indonesia bisa memacu brandingnya secara nasional, sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur kita. Selama sejarah diadakannya Hannover Messe, belum ada satupun negara ASEAN yang pernah ditunjuk sebagai ratu partner. Sedangkan Indonesia sekarang sudah kedua kali, dan insya Allah pada tahun 2023 bahkan nanti Indonesia akan ditunjuk kembali menjadi country partner Hannover Messe, sebuah pameran teknologi industri terbesar di dunia. Hannover Messe 2021 ini kita juga akan menunjukkan akselerasi digital yang telah dan akan dilakukan oleh sektor industri di Indonesia, yang juga dipicu oleh adanya pembatasan pergerakan dan interaksi di masa pandemi. Disinilah titik Fourth Industrial Revolution menemukan momentumnya. Pemulihan ekonomi Indonesia juga diharapkan bisa semakin cepat dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 melalui ekonomi digital. Prof. Renat, ini biasanya kalau masalah digitalisasi, Prof. Renat nih pakarnya. Prof, kalau melihat momentum ini dengan adanya event tersebut dan keterlibatan Kementerian Perindustrian, bagaimana sebenarnya positioning Indonesia? Nah, yang menarik begini saya kira Pak Menteri, bahwa Indonesia ini berarti sedang melakukan transisi gitu ya. Dan ini temanya kalau saya baca ini adalah Making Indonesia 4.0. Ya, Making Indonesia 4.0. Terima kasih, ini satu cerita yang menarik bagi dunia begitu ya. Karena apa? Karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok raw material ya. Selama ini dikenal sebagai negara pemasok bahan mentah, kemudian juga pemasok pasar ya. Dan juga low tech manufacturing-nya begitu ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke sini, mungkin Vita masih ingat waktu itu kita membahas mengenai startup ingat, Prof. Ya. Startup itu kita bahas, Indonesia adalah negara kelima di dunia yang mempunyai jumlah startup yang menjanjikan di dunia, nomor 5 ya. Jadi ada Amerika yang tak tertandingi, kemudian UK, ketiga Kanada, keempat itu India, dan kelima Indonesia. Dan jumlahnya sekitar 2000-an kalau tidak salah begitu ya Indonesia itu. Nah, jadi dengan potensi seperti itu, kaum muda yang terus belajar dan kemudian ada pameran seperti ini, ya tentu saja saya melihat ini adalah suatu repositioning Indonesia, di mana kita akan memasuki Making Indonesia 4.0 itu, sehingga kita tidak lagi menjadi negara pemasok yang hanya sekedar bahan mentah. Bahan mentah tetap menarik karena kita negara khatulistiwa yang kaya dengan matahari ya, sehingga kemudian sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi saya kira dengan waktu berjalan, pendidikan berkembang, kaum muda mulai berpartisipasi, dunia digital dan juga turut mewarnai dari Indonesia. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Menteri, kalau bicara masalah 4.0 tadi sudah disinggung sama Prof. Renat gitu, implementasi industri 4.0 sendiri lepas dari keahlian tenaga kerja industri dalam penerapannya, apa saja sebenarnya langkah konkret yang diambil dari Kementerian Perindustrian sendiri untuk merecycling atau upcycling ya SDM industri itu sendiri, karena ini kan butuh proses. Hannover Messe pada tahun ini Indonesia menampilkan 156 peserta, di mana dari 156 peserta itu ada sekitar 63 yang dikategorikan sebagai startup, ya, ada 63. Di ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia, ini yang paling tercepat di Asia Tenggara, ya. Indonesia memiliki startup sekitar 2.200 startup. Ini kelima terbesar di dunia. Bahkan Indonesia sudah memiliki 5 unicorn
Dan Indonesia telah memiliki 1 dekakorn. Ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia punya kemampuan yang luar biasa baiknya, ya, yang tak kalah dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang sudah maju. Selain itu, untuk menjawab berkaitan dengan ekosistem, itu berdasarkan laporan e-Economy Southeast Asia 2020 dari Google, Temasek dan Bain, ini dinyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia tumbuh 11%, ya, di tengah kondisi pandemi dibandingkan pada tahun 2019. Dan untuk memacu pemanfaatan teknologi industri 4.0, kami di Kementerian Perindustrian, khususnya juga untuk mendorong para startup untuk tumbuh, kami memiliki program yang disebut dengan Startup for Industry. Sekali lagi, Startup for Industry, ini program kita sebagai stimulan untuk mendorong terbentuknya ekosistem solusi teknologi yang bisa menjembatani kebutuhan industri dan masyarakat dengan teknologi provider yang ada di Indonesia. Dalam waktu dekat kami akan meresmikan apa yang disebut dengan Pusat Inovasi Digital Industri 4.0 atau yang disingkat dengan PD. Ini untuk tentu memberikan pengalaman langsung dan juga pendampingan pada industri dalam penerapan Industri 4.0 di tanah air. Kami juga secara khusus mempunyai program untuk mendorong industri kecil dan menengah bisa masuk dan beradaptasi terhadap teknologi digital, penguatan agar IKM bisa masuk ke teknologi digital dengan mengembangkan beberapa program dan perindustrian seperti program e-Smart IKM, program Smart Sentra, program Smart Packaging Center, program Smart IKM. Any program yang ada judul Smartnya itu berarti kita mendorong proses digitalisasi bagi industri kecil dan menengah. Ya, luar biasa sekali Pak Menteri. Ternyata banyak sekali event-event yang nanti juga akan diselenggarakan, bahkan ada alokasi tempatnya gitu ya untuk Kementerian Perindustrian sudah menyediakan bagi startup Indonesia. Terima kasih banyak waktunya Pak Menteri. Nanti kami akan join lagi ke studio, akan melanjutkan obrolan dengan teman-teman startup di studio. Terima kasih banyak waktunya Pak Menteri. Makasih Prof. Pak Menteri. Terima kasih Prof. Terima kasih, sehat selalu.